Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada Persib Bandung yang telah menjadi juara paruh musim Liga 1 2024-2025. Lalu juga saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2025. Semoga di tahun ini segala cita-cita kita bisa terwujud. Yang terpenting adalah kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin serta diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, spesial pada konten kali ini gue ingin membahas kelebihan dan kekurangan dari skuad asuhan Boyan Hodak sang juara paruh musim Liga 1 2024-2025 yaitu Persib Bandung. Tapi sedikit disclaimer bahwa kelebihan dan kekurangan ini tidak gue arahkan kepada performa setiap individu pemain dari Persib Bandung. Tidak sama sekali. Tetapi lebih kepada performa di setiap lininya. Ya, karena Persib yang tidak terkalahkan dalam 16 laga itu mustahil tanpa adanya kekurangan, ya kan? Nah, oleh karena itu gua akan mulai yang pertama dari posisi bek kanan. Nah, ini yang banyak sekali ya dikritisi oleh para bobotoh, sang supporter tercinta dari Persib Bandung. Nah, bek kanan ini diisi oleh Hen ya. Di awal-awal musim ini banyak sekali Boyan Hodak menurunkan Hen. Nah, tetapi yang kita tahu sendiri bahwa Hen kurang perform, ya kan? Nah, pada akhirnya adalah Boyan Hodak di 5 laga terakhir yang kita saksikan itu lebih mempercayakan posisi bek kanan itu kepada Rahmat Irianto. Agak sedikit canggung ya kelihatannya Rahmat Irianto ketika ditugaskan oleh Boyan Hodak untuk berada di sayap atau bek kanan. Ya kan beberapa kali Rahmat Irianto terlihat canggung, banyak melakukan kesalahan juga ya, tetapi wajar karena itu bukan posisi alaminya ya kan. Posisi Rahmat Irianto kan berada di sebagai gelandang jangkar, gelandang tengah, gelandang pengangkut air ya kan istilahnya seperti itu. Nah, tetapi butuh sekali di posisi ini untuk segera diberikan penyegaran. Ya setidaknya gitu ada pemain pelapis yang murni ya posisinya di sayap kanan. Itu yang pertama. Yang kedua itu di bek kiri. Ya kan? Posisi bek kiri ini sering diisi oleh Edo Febriansa dan tidak tergantikan. Dan luar biasa sekali ya performa Edo ini sangat begitu menjanjikan. Ya, tidak adanya Rezaldi Hehanusa karena masih cedera, maka Edo Febriansa ini ya otomatis dipilih oleh Boyan Hodak dan tidak tergantikan ya kan dalam 16 laga terakhir. Nah, karena performa Edo yang sangat begitu api, nah gue agak sedikit khawatir gitu ya, takutnya Edo cedera dan tidak ada penggantinya. Nah ini butuh juga untuk manajemen dalam memikirkan posisi ini. Nah makanya Jalnando dipanggil kembali oleh manajemen dari Persib Bandung untuk memperkuat Persib Bandung di musim ini setelah masa peminjamannya berakhir dari PSIS Semarang, maka Jalnando sudah resmi ya akan kembali diambil oleh Persib Bandung. Dan ini sangat positif untuk dilakukan. Itu dua. Tiga, yang menjadi titik lemah saat ini adalah gelandang bertahan. Tidak adanya Deddy Kusnandar karena cedera, ya ini sangat membuat Persib Bandung ketar-ketir istilah seperti itu, ya kan? Karena sangat pas sekali orang yang cadangan bahkan gak ada cadangan sama sekali gitu ya untuk di posisi gelandang bertahan. Oke, kemarin dimainkan oleh Matteo Kocijan, ya di cover oleh Mark Locke. Tapi gak cukup gitu ya, butuh pemain segar tambahan untuk menjadi pelapis ya atau pengganti di posisi tersebut. Adam Alis ya sudah diperpanjang kontraknya. Ini adalah suatu respon menurut gua ya. Respon dari kekhawatiran manajemen Persib Bandung terhadap posisi di gelandang bertahan. Makanya ini bagaikan butuh gak butuh gitu. Butuhnya ya takutnya ada yang cedera lagi ya seperti Adam Alis amit-amit ya Matteo Kocijan atau Mako itu cedera. Itu butuhnya. Tidak butuhnya ya ya khawatir juga gitu ya bahwa pemain nantinya tidak akan dimainin. Tapi menurut gua ya apapun kondisinya, posisi ini sangat penting untuk diberikan pelapis gitu ya sebagai antisipasi bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di posisi sayap. Nah, di musim ini Boyan Hodak mendatangkan pemain asing ya di posisi sayap yaitu Melson 5. Namun ya seperti yang kita saksikan bahwa Melson 5 agak kesulitan sekali gitu ya di menyesuaikan diri dan menyesuaikan kemampuannya di sepak bola Indonesia. Jauh sekali dari kata layak
menurut gua ya untuk standar yang harus dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, Nelson 5 eh, ya apa maksudnya ya? Jadi Nelson 5 ini ketika diberikan kesempatan oleh Boyan Hodak itu rata-rata 70% itu gagal. Ya, ya ini bukan berarti gua menjelek-jelekan dia ya, tetapi ya yang kita lihat faktanya memang seperti itu. Bahwa Nelson 5 ya kurang perform menurut gua, dan memang kabarnya terakhir bahwa Nelson 5 sudah fix akan dilepas oleh Persib Bandung. Kemana tujuannya kita nggak tahu ya. Kita nantikan aja informasi terbaru dari manajemen Persib Bandung dan Nelson 5. Intinya Nelson 5 diputus kontraknya di transfer window pertengahan musim ini. Lalu di posisi tersebut itu banyak diisi oleh Ciro dan Beckham. Ciro di kanan, Beckham di kiri. Atau ketika situasi membutuhkan rotasi, maka akan dibalik oleh Boyan Hodak. Ciro di kiri, Beckham di kanan. Ya kan? Dan sebaliknya seperti itu. Terus saja seperti itu. Namun yaitu tadi bahwa tidak ada jaminan pemain-pemain ini itu akan sehat selamanya gitu. Ya kita belajar dari kasus dari Kusnandar aja. Ya kan kemarin sempat cedera parah. Nah ini semua pemain sepak bola atau atlet ya itu berpotensi untuk mengalami cedera, sangat berpotensi. Gak ada jaminan seorang atlet tanpa terkena cedera, pasti akan terkena. Nah maka penting juga ya kan untuk manajemen Persib dalam mengisi posisi di bagian sayap ini. Dan kabarnya bahwa Persib Bandung juga sudah punya list lah ya pemain asing yang akan dikontrak oleh Persib Bandung untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nelson 5. Dan tepat sekali ya kan yang apa yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung ya memang sangat tepat, butuh sekali posisi tersebut ya. Bukan berarti Beckham mainnya jelek, tidak sama sekali ya kan, bagus sekali Beckham. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga di era Boyan Hodak khususnya Beckham Putra ini selalu menjadi penentu kemenangan lewat umpan-umpannya yang ia berikan dari posisi sayap ya. Nah tetapi yang tadi gue katakan bahwa posisi ini butuh sekali backup, entah itu dari pemain asing atau dari pemain lokal. Ya kan? Meskipun ada Dimas Derajat yang memang sekali selalu dimainkan oleh Boyan Hodak dari posisi sayap, ya. Tapi gak cukup. Butuh ada tambah kekuatan untuk lebih memastikan bahwa Persib tidak akan kekurangan pemain ketika ditinggalkan di posisi-posisi tertentu. Dan yang kekurangan yang terakhir adalah butuh backup lagi di posisi back atau center back yang sekarang diisi oleh Nick Kuipers dan Gustavo Pranka. Gua tidak bisa membayangkan ya ketika Nick misalnya gak bisa main, ya akumulasi kartu merah atau cedera. Begitupun dengan Gustavo Pranka misalnya cedera, kena akumulasi kartu, kena kartu merah dan lain sebagainya. Nah maka memang ada pelapisnya ya seperti Kakang Rudianto, Victor Igbonepo, ya kan, lalu juga Ahmad Juprianto pun itu masih memungkinkan untuk dipasang di posisi tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga ya kan Matteo Kojer ini sering loh ya disimpan oleh Boyan Hodak di posisi center back untuk membackup pergerakan dari Nick Kuipers atau Gustavo Pranka. Nah, tetapi gak cukup juga ya, butuh kekuatan yang lebih fit ya setidaknya kualitasnya sama dengan Nick Kuipers atau Gustavo Pranka gitu ya, agar ketika salah satu dari antara Nick dan Gustavo itu gak ada ya, kita punya center back yang memang sangat berkualitas juga ya kan, ataupun Persib Bandung ya lebih bisa tenang gitu ya dalam melakukan setiap pertandingan. Nah itu kekurangannya, dan kelebihannya adalah bahwa Persib Bandung ini harus gua katakan punya kedalaman skuad yang bagus atau kualitas pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung ini sangat mumpuni, sangat baik sekali. Apalagi David Da Silva, Del Pino, ya kan, Ciro Alves yang akhir-akhir ini dijuluki oleh netizen sebagai trio, ya kan, trio apa gitu ya namanya. Nah, tetapi kelebihan yang dimiliki oleh ketiga pemain ini membuat Persib Bandung ditakuti di lini depan. Dan bahkan Persib Bandung menjadi tim yang paling produktif dalam mencetak gol. Ya, banyak sekali gol-gol yang sudah diciptakan oleh Persib Bandung. David Da Silva sekarang sudah mencetak 5 gol. Teron Del Pino sudah mencetak 8 gol. Dan Ciro Alves sudah mencetak 6 gol. Artinya, ketiga pemain ini adalah pemain penting yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tidak ada salah satu dari tiga ini, atau gak ada dua, atau gak ada semuanya,
Gua nggak bisa membayangkan line up apa yang akan dipakai oleh Boyan Hodak. Makanya butuh sekali backup juga. Nah, meskipun tidak mendatangkan juga ya, yang ada itu lebih di upgrade lagi gitu ya kemampuannya agar ketika memang mengganti David, mengganti Delpino atau mengganti Ciro Alves itu punya kemampuan skill dan kemampuan individu dan visi permainan yang sangat baik. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua yaitu bahwa Boyan Hodak ini adalah pelatih yang memang sangat pintar gitu ya dalam membuat keharmonisan di tim dari Persib Bandung. Gua teringat dari perkataan Maklok kemarin ya ketika diwawancara oleh media bahwa Persib ini adalah Persib yang orang-orangnya itu apa istilahnya? Jadi kekeluargaan di Persib Bandung itu ya di antara pemain dan pelatih itu sangat sangat tinggi gitu. Nah, makanya kenapa ya kan Persib Bandung bisa bertahan tidak terkalahkan sampai dengan 16 pertandingan? Itu kuncinya, yaitu soliditas keluargaan, bermain kolektif, ya kan? Bermain saling percaya satu sama lain. Nah, itu kuncinya. Ini dikatakan langsung oleh kapten tim yaitu Mark Anthony Klopp yang mengatakan seperti itu dan gua sepakat juga gitu ya bahwa ya memang Persib Bandung memang seperti itu. Ya kan? Boyan Hodak khususnya itu pintar sekali ya dalam mengolah psikologi para pemain. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah bahwa Persib ini adalah tim yang sangat konsisten. Meskipun ya di 5 laga awal Persib Bandung ini ketar-ketir hanya 1 kali menang melawan PSBS Biak. Nah, sisanya ya 4 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Ya kan? Berakhir dengan hasil imbang. Nah, meskipun seperti itu, tapi ya Persib Bandung bisa apa ya? Bisa konsisten gitu ya, tetap fokus dalam jalur juara dan saat ini tidak terkalahkan dari 16 kali laga. Lalu kelebihan yang selanjutnya ya yaitu manajemen Persib yang sangat profesional. Kenapa gua bawa-bawa manajemen gitu ya? Ya karena manajemen ini bagian dari tim juga. Gak akan ada tim kalau gak ada manajemennya. Tapi yang kita tahu bahwa manajemen dari Persib Bandung ini sangat begitu luar biasa dan gue teringat dari perkataan Erick Thohir gitu ya kalau gak salah ya bahwa belajar manajemen tim itu ya ke Persib Bandung karena Persib kata Erick Thohir ini menjadi salah satu tim yang paling baik dalam urusan manajemennya. Nah, di antara kelebihan-kelebihan itu tentunya ini menjadi apa ya? Menjadi semacam masukan atau apa ya? Atau bahan diskusi lah ya. Bahan diskusi untuk kita semua ya tentang kelebihan, kekurangan dari tim Persib Bandung yang memang sampai saat ini Persib Bandung sudah memperoleh 38 poin dari 16 kali laga dan tidak terkalahkan. Nah, itu yang bisa gua sampaikan. Silahkan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat yang berkaitan dengan topik yang saya bahas. Lalu gue ingat juga jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, serta share video ini kepada teman-teman kalian agar video ini mempunyai manfaat yang lebih luas. Terima kasih, gue Jepi Story. Salam sepak bola.